Hadis tersebut adalah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk dari kebagusan Islamnya seseorang adalah kalau dia bisa meninggalkan hal-hal yang tidak penting. Maka di sini ada pembahasan atau ungkapan bagi Nabi tentang husni Islamil mar'i. Kemudian di sini ada ma la ya'nihi. Min husni Islamil mar'i adalah ini tentang beragama. Islam di sini masih beragamanya seseorang. Jadi orang beragama. Dan di dalam beragama ini ada tingkatan-tingkatan. Yang tingkatan ini menunjukkan tentang kualitas kebaikan seseorang di dalam beragama. Di dalam beragama ada ibadah sholat, ibadah puasa, haji, dan seterusnya. Dan itu adalah beragama. Dan itu adalah cara beragama tentang amalan-amalan ibadah. Akan tetapi, di antara amalan-amalan ibadah yang bisa dilakukan oleh seorang hamba, ada amalan yang ternyata akan menjadikan semua amalan itu akan semakin atau lebih bercahaya atau bernilai. Ibaratnya begini, ada emas. Ada emas. Selagi emas adalah emas. Selagi emas adalah emas. Tapi akan ada emas yang tampak berkilauan lebih dibanding yang lainnya. Padahal kalau dilihat dari sisi kualitas kadar keemasannya adalah sama. Kapan itu? Di saat disepuh dengan baik, lalu muncullah kemilauan daripada emas tersebut. Maka ada orang melakukan sholat, ada orang melakukan puasa, dan sebagainya. Mereka menjadi orang baik karena telah menjalankan satu ajaran atau satu amalan dalam Islam. Akan berarti ada yang menjadikan itu semua menjadi lebih, yaitu kalau orang sudah bisa tarkuh ma la ya'ni. Kalau seseorang itu bisa meninggalkan hal yang tidak penting baginya. Nah, kita semua beragama, bagaimana agar beragama kita tuh berkualitas. Tergolong sebagai min husni Islamil mar'i. Menjadi cara beragama yang istimewa, menjadi beragama yang baik, maka adalah tarkuh ma la ya'ni. Jika seorang hamba itu sudah bisa memilah dan memilih antara yang penting dan yang tidak penting. Harus tahu dulu dong mana yang penting dan mana yang tidak penting. Lalu dia akan mengambil yang tidak penting. Mengambil yang penting dan yang tidak penting ditinggalkan. Dan ini berlaku dalam segala hal. Akan tapi penekanannya ada seperti hadis. Disebutkan dalam hadis lain penekanan tentang man kana yu'minu billahi falyaqul khairan aw yasmut, ya. Kalau orang beriman kepada Allah hendaknya bisa berbicara yang baik atau diam. Ini adalah seiring dengan makna hadis ini. Penekanan dari lisan. Nah, biarpun semuanya bisa masuk di dalam makna ma la ya'nihi, hal yang berguna baginya, masuk yang lain. Akan tapi penekanan dalam lisan, tentunya itu bisa dijelaskan, dilihat dari riwayat-riwayat yang lainnya. Nah, orang muslim yang benar kurang lebihnya seperti orang yang baik, yang benar, yang istimewa adalah tuh orang yang jaga lisannya. Yang kerjaannya itu bukan iseng. Dia akan memilah mana yang penting dan mana yang tidak penting. Dan dia ngerti mana yang penting dan tidak penting. Maka seorang muslim, tapi dia termasuk
tidak mendapatkan bagian min husni islamil mar'i kalau misalnya yang diomongkan hal yang tidak jelas. Kalau haram mah jelas, ini jauh daripada gelar husni, jelas islamil mar'i. Kita tidak ngomong orang melakukan keharaman. Kalau keharaman mah jelas. Akan tapi ternyata ini adalah bukan urusan yang haram saja. Yang haram pasti akan tapi bukan yang haram. Jadi martabatnya nanti ada orang yang beragama itu adalah di samping dia melakukan kebaikan-kebaikan, maka dia berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang sifatnya haram. Itu memang kewajiban dalam beragama. Tapi di situ ada sesuatu yang bukan haram saja. Maka ada meninggalkan sesuatu yang sifatnya subhatin. Halal pasti. Maka dia pun menghindar dari yang ringan. Dari yang diucapkannya. Atau dari makruh yang diucapkannya. Omongan yang nggak beribadah saja begini loh. Marahnya gini. Kalau kita lagi misalnya lagi umroh begini. Gedung ini tinggi banget. Ya berapa ya? Berapa meter ke atas ini? Kapan dibangunnya? Ini adalah iseng. Nggak ada. Obrolan yang nggak ada berguna. Haram tidak. Tapi seorang muslim yang benar nggak perlu ngomong-ngomong begitu, iseng ngomong begitu. Nah, kita perlu saat ini melihat apa yang kita lakukan, apakah sudah menjadi satu kegiatan yang berharga, bernilai, atau ternyata kita golongan orang yang iseng. Kalau ngunjing orang lah jelas itu nggak jauh dari kemuliaan, jauh dari, dan itu orang-orang rendah, mengunjing, mencaci, mengolok, bukan itu. Akan tapi hal-hal yang ngubah ini loh, yang ternyata seseorang nggak bisa untuk memilah mana yang harus ia bicarakan. Dan ini hadis dianggap sebagai hadis kunci. Bagaimana orang itu sukses berakhlak mulia. Dengan memegang kunci ini. Tarku malayani. Kalau dia sudah pandai memilah dan memilih antara hal yang boleh diucapkan dan tidak diucapkan. Kemudian dia mengambil yang boleh diucapkan. Dan di antara yang boleh diucapkan itu pun dipilih lagi. Yang berguna dan tidak berguna. Nah, yang berguna dan tidak berguna. Maka orang ini adalah orang yang berkualitas di dalam beragama. Akhlaknya mulia. Akhlaknya mulia karena apa? Tutur katanya itu pasti tepat pada waktunya. Dan yang diomongkan pasti berguna. Siapapun akan senang dan dia akan berguna. Akan dianggap menjadi hamba-hamba yang menyenangkan untuk yang lainnya. Orang duduk dengan dia mengambil faedah, dengar omongannya sebagai ilmu. Dan tidak akan menyita waktu orang lain karena dia berbicara dengan sesuatu yang tidak berguna. Enggak. Jadi kalau ngomong ada maknanya. Bertamu ke tempatnya seorang alim. Waktu itu dihidangkan makanan. Ternyata namanya orang alim kalimatnya sepotong-sepotong. Tapi kalimat yang bermakna hanya melihat hidangan ini bukan tujuan. Saya melihat makanan. Tujuannya adalah bagaimana kita bisa memperbanyak pertemuan yang di dalamnya ada kesenangan di hati kita. Lalu dengan kesenangan ini akan menjadikan sebab kita bisa berkarya yang banyak untuk umat, untuk kebaikan. Nah, ini menyadarkan kepada kita bahwasanya di saat kita makan bukan hanya sekedar makanan enak dan sebagainya. Harus ada tujuan di balik itu. Yaitu bagaimana kita berkumpul makan dengan sahabat, saudara, kerabat, makan bersama agar hati senang, sehingga bersama senangnya hati ini hilang benci, dengki, dan dendam, maka bersama hilangnya itu semua akan menjadikan kita mudah untuk melakukan kebaikan. Kalau kita tingkatkan, kalau kita perlebar lagi setelah lesan lagi, apa? Anda tidak akan beli satu yang tidak berguna. Coba Anda lihat di rumah Anda. Anda beli apa sih selama ini? Ayo. Ibu hobi latah. Hobinya adalah latah belanja. Sampai di rumah nggak bisa dipergunakan. Alangkah banyaknya orang semacam itu, coba. Bahkan ada orang punya hobi yang Masya Allah. Ini mohon perlu dicermati juga. Dia punya hobi, tapi hobi apa itu semuanya? Mengangkat martabat keberagamannya atau tidak. Dia hobi sesuatu, dia ngumpulin. Jadi tidak tahu kenapa. Kalau dia punya hobi, maka nggak akan memberikan waktu untuk hal-hal yang seperti itu. Karena dia ngerti. Nah, kemudian bagaimana agar kita itu
bisa benar-benar menjaga waktu yang saat ini Allah berikan kepada kita di dunia maksimal untuk kebaikan. Maka kalau baginda Nabi menyebutkan, ada kita bawa kesadaran kita kepada harapan kehidupan yang panjang nanti setelah kehidupan di dunia. Kehidupan di dunia nanti, kehidupan di akhirat nanti. Maka kalau baginda Nabi menyebutkan dalam riwayat lain, Ayun nasi aqyas, orang cerdas kayak apa sih? Disebutkan orang cerdas adalah aktsaruhum lil maut dzikra. Orang yang paling banyak mengingat kematian. Maknanya apa? Kesadaran kita di saat kita hidup di dunia akan kehidupan nanti di akhirat. Semakin kuat kesadaran kita, maka secara otomatis dia, karena dia sadar akan kehidupan nanti di akhirat. Dan dia sudah sadar kehidupan dunia akan berakhir. Dan kehidupan di dunia akan berakhir. Nggak lama kita di dunia ini. Dan sebenarnya dia sadar bahwa kehidupan di dunia adalah untuk berbekal. Maka di saat orang menyadari makna ini, maka sesungguhnya ini adalah karena keimanan yang ada di dalam hatinya. Nah, dengan kesadaran yang serius akan pentingnya kehidupan di akhirat, dia harus kaya di akhirat. Kemudian hidup di dunia hanya sebentar. Kemudian ini adalah ujian untuk bercocok tanam untuk kita petik nanti di akhirat. Setelah seorang menyadari yang demikian ini, kira-kira apa yang terjadi pada dirinya? Akan begitu mudahnya baginya untuk menjadi orang yang tarkuhu malayani, untuk meninggalkan sesuatu yang nggak penting baginya. Karena apa? Waktuku sempit ini. Saya tidak ada kesempatan lain kecuali ini. Dan aku pun tidak tahu kapan aku harus mati. Bisa saja setelah ini, atau esok hari, atau mungkin bulan depan, atau tahun depan, atau. Dia yakin itu semua. Bahwa saya kematian datang bisa saja sewaktu-waktu. Sementara aku harus berbekal di akhirat nanti, harus kaya, aku harus. Nah, maka apa yang terjadi pada orang tersebut? Susah melakukan keisengan. Susah melakukan sesuatu yang tidak berguna bagi dia. Ayo kita semua sadar diri kita. Pastikan. Handphone yang kita lihat, gitu, televisi yang kita tonton, apa itu? Apakah menjadikan Anda semakin dekat pada Allah? Mungkin Anda lihat televisi acara dakwah, acara kajian. Atau mungkin tentang kisah-kisah tapi yang membangun jiwa. Agar kita semakin baik, bangun akhlak. Oke lah. Tapi ketahuilah Anda tidak akan menonton sesuatu yang tidak berguna. Yang ada sifatnya iseng. Dan alangkah banyaknya iseng-iseng kita dalam kehidupan ini. Loh, itu kan tidak dosa, iya. Iseng memang, ya kami maksud iseng tidak dosa. Cuman bukankah kita hidup, kita ingin harus ada peningkatan dong. Harus ada peningkatan. Di rumah kita, dalam perkumpulan kita, hendaknya yang dibicarakan adalah sesuatu yang berguna. Dan membiasakan dengan yang demikian ini adalah kecerdasan. Makanya, dan orang bisa melakukan itu semuanya adalah tentu karena kuatnya kesadaran dia akan kehidupan nanti di akhirat. Dan itu bisa kita kembalikan pada riwayat lain adalah keimanan. Angkana yu'minu billah wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah. Ini ada hubungan dengan keimanan. Maka dari itu, ayo semua dari kita dengar baginda Nabi, bukan hanya sekedar hadis kita baca, lalu mungkin kita hafal, tapi tidak coba kita resapi, kemudian kita coba amalkan, kita terapkan dalam kehidupan kita. Mari kita senantiasa jaga lisan kita, perilaku kita. Dan untuk mengetahui itu semuanya, kita harus pertama berlatih diri kita untuk bisa menahan omongan kita. Kita disebutkan dalam riwayat bagaimana dengan urusan lidah ini. Dikatakan orang masuk neraka gara-gara lidah ini. Lidah yang tidak dijaga. Dari perilaku, dari omongan-omongan yang liar. Yang menjadikan seorang bermusuhan. Ya. Gara-gara omongan yang tidak pernah disadari. Bahwasanya ini akan membahayakan nanti di kehidupan nanti, di akhirat nanti. Orang yang sudah membiasakan dengan berbicara yang baik, tidak akan berbuat kecuali yang baik-baik. Dengan kesadaran, maka lihat, yang ada pada dirinya adalah serba indah. Tidak akan dia menjadi seorang penggunjing, dia akan menjadi seorang pengadu domba. Tidak ada menjadi seorang penfitnah, karena dia benar. Karena hatinya baik. Dia sudah mengerti makna tarkuh malayaknih. Apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus ia lakukan.
Akan tapi lagi-lagi ada banyak di antara kita, karena kebiasaan dari lingkungan yang kurang memperhatikan riwayat hadis ini, sehingga begitu mudah kita melakukan satu kerjaan yang iseng, tidak berguna. Dan akan menjadi penyesalan nanti di akhirat. Kenapa aku tidak gunakan waktuku itu untuk mendekatkan diri Allah, untuk menyebut nama Allah? Kalau urusan ucapan, kullu kalam mibni Adam alaihi lalah. Omongan anak Adam itu akan jadi beban tanggung jawab berat di akhirat nanti. Bukan menguntungkan dia. Illa zikrullah. Kecuali zikir kepada Allah. Dan amar ma'ruf nahi munkar. Dan mengajak kepada kebaikan dan menghentikan kemungkaran. Jadi semua yang kita ucapkan ini harus betul-betul kita perhatikan. Yuk kita belajar deh. Nggak usah nengok orang lain. Kita ingin berubah diriku. Aku yang harus berubah. Omonganku harus omongan yang bermakna. Ingat, hentikan omongan guyonan iseng-iseng yang tidak berguna. Apalagi membawa dusta. Nggak. Apalagi membawa fitnah, gunjingan. Dan enggak. Omongan. Lihat. Kita gunakan waktu kita untuk sesuatu yang pasti itu adalah berguna di akhirat nanti. Itu kan orang cerdas tadi. Kalau bukan orang cerdas nggak akan mampu. Nggak akan bisa melakukan itu semua. Dan menjadilah Anda orang cerdas semuanya. Dan ingat, hubungannya adalah hanya untuk apa? Hubungannya dunia dengan akhirat. Atau kesadaran bahwasanya pentingnya akhirat, pentingnya akhirat, pentingnya akhirat. Sehingga bagi dia dunia akan mudah untuk diselesaikan. Jadi tidak akan dia berucap sepatah kata pun kecuali dia timbang. Ini membawaku kebaikan di akhirat atau tidak. Dan memang ini adalah teori dari baginda Nabi. Betul kami sampaikan teori. Kenapa? Semua orang mengerti. Karena Nabi yang berucap. Dan kalau namanya teori, ya teori. Teori yang jarang dipraktekkan oleh kita. Teori yang jarang kita sadari pentingnya kita untuk menerapkan teori tersebut. Hanya sekedar dalam ucapan, akan bisa saja hanya dalam bincangan. Ceramah kita mendengar ceramah, tapi sering itu hanya sekedar menjadi teori. Belum bisa kita menerapkan dalam diri kita. Akan tapi untuk bagi hari ini, kita serius. Ayo kita merubah cara hidup kita. Kehidupan kita. Apa yang kita ucapkan. Apa yang kita kerjakan. Apa yang kita beli, pastikan kalau itu berguna. Tanggung jawab, ada hitungannya di hadapan Allah. Ingat, apa yang kita beli. Ya. Kemudian, apa yang kita ucapkan sehari selama ini. Ada suatu ketika, ini berandai-andai. Kalau seandainya, untuk melihat apakah Anda ini orang yang cerdas, yang selalu berbicara yang berguna atau tidak. Berandai-andai saja begini. Dipasang alat rekam. Mulai dari jam begini sampai putar besok jam begini. Kemudian setelah itu, berani enggak kalau seandainya suara Anda yang direkod selama 24 jam akan diperdengarkan kepada orang selama 24 jam? Berani enggak? Coba semua dari kita. Bener-bener ibaratnya begitu. Ayo. Kita harus coba. Rekod. Besok langsung diputarkan di depan orang. Bahwasanya ini loh. Ini alat rekaman si Fulan, Yahya mulai jam begini, begini, begini. Kalau benar-benar dilakukan demikian, kayaknya mikir. Waduh kacau ini, ada alat rekam. Dan di saat dia sadar ada alat rekam ini, apa yang terjadi? Wah, nggak enak nanti saya ngomong nggak enak. Bisa. Yakin dia bisa menjaga diri, kecuali memang dia orang sudah nggak punya malu. Dan ini pun masih malu dengan manusia, bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluh. Nggak usah pakai rekam. Allah Maha tahu apa yang kita ucapkan. Kalau keharaman, jelas keharaman. Akan tapi juga hal-hal yang halal yang tidak berguna. Karena orang yang halal yang tidak berguna itu kalau kita ambil menunjukkan kebodohan kita. Kan begitu. Anda belanja sesuatu yang nggak berguna. Membuang uang, bahkan mungkin kita makanya tadi kolektor sesuatu yang tidak berguna untuk dirinya di dunia dan di akhirat, hanya untuk senang-senang yang nggak jelas. Bagaimana mungkin Anda akan menyifati orang ini sebagai orang yang mulia, sementara tetangganya kelaparan, dia mau nyekolahkan anaknya nggak bisa? Mana Islamnya orang itu baik? Baik, semua dari kita harus banyak merenung, sadar bahwa
Dalam ucapan kita harus ucapan itu yang berguna. Obrolan kita harus guna, yuk kita berlima ngobrol. Jangan biasakan obrolan liar, ngalor ngidul yang tidak jelas, nggak arah. Maka itu adalah obrolan orang yang tidak cerdas. Tapi kita semuanya cerdas. Maka kami selalu ingatkan, jadikan obrolanmu di rumah dengan anak-anakmu adalah agar berguna, adalah jadikan obrolanmu obrolan tentang perjuangan, tentang dakwah. Tentang bagaimana kita bisa masuk dalam wilayah dakwah. Itu gimana caranya. Kita obrolkan anak-anak kita. Dengan anak-anak kita, dengan saudara kita. Obrol tentang dakwah, dakwah, dakwah. Masya Allah. Itu ada orang istimewa yang demikian itu. Orang cerdas. Seorang bapak yang cerdas selalu mengajak bicara anak-anak hal-hal yang penting. Untuk kepentingan nanti di akhirat. Baik, kembali kepada hadis Nabi SAW dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dikatakan bahwasanya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk cara beragama yang baik yang akan menjadi mengkilau keislamannya seseorang adalah di saat dia bisa menjaga, memilah antara yang perlu dan tidak perlu, kemudian dia mengambil yang perlu. Artinya bisa kita singkat bahwasanya di situ ada kebalikan dari ini. Ada orang yang tidak mengerti, ada orang yang tidak pernah kenal Islam. Kita keluarkan dari wilayah ini, selesai. Kemudian kita masuk wilayah baru, ada orang kenal Islam. Di antara orang kenal Islam ini ada orang yang dia cerdas. Ada orang cerdas. Ada dua. Yang pertama, ada orang yang punya kecerdasan, yaitu yang dia mampu mengenal mana yang berguna dan tidak berguna. Kemudian, tidak sampai di sini. Ini terbagi dua. Ada orang yang tidak mengerti mana yang berguna, mana tidak berguna. Maka ini adalah bukan wilayah mulia. Cukup Islam saja. Jadi, makanya dikerjakan iseng. Kedua adalah orang yang tidak mengerti mana yang dia muslim. Ada orang muslim tapi tidak mengerti mana yang penting dan mana yang tidak penting. Maka ketahuilah, hidupnya akan sia-sia. Karena bisa saja dia melakukan sesuatu yang tidak penting, memakan waktu yang banyak. Sehingga menjadikan dia kehilangan sesuatu yang besar. Baik. Yang ketiga adalah orang yang mengerti sesuatu yang penting dan yang tidak penting. Itu terbagi dua. Ada suatu orang yang mengerti bahwasanya itu adalah penting dan ini tidak penting, kemudian dia masih mengambil yang tidak penting, maka ketahuilah dia adalah masih golongan orang yang bodoh. Dia cerdas di otak. Tidak dalam kesadaran lalu dipraktikkan. Yang terakhir, ini yang paling istimewa adalah orang yang bisa memilah mana yang perlu dan mana yang tidak perlu, kemudian dia akan mengambil yang perlu. Yang tidak perlu ditinggalkan. Inilah yang diinginkan bagi Nabi SAW. Itu martabat tertinggi dalam kehidupan. Dalam berislam. Jadi, yang tidak Islam di luar. Ada Islam yang tidak mengerti mana penting, tidak penting. Maka ketahuilah pangkatnya rendah banget. Biarpun katanya dia ahli sholat. Kemudian yang mengerti mana yang tidak penting dan mana yang penting pun dia tidak bisa mengambilnya. Maka termasuk golongan orang tidak cerdas. Tidak bisa mengambil yang penting lalu meninggalkan yang tidak penting. Yang hebat adalah Anda semuanya. Yang mengerti mana yang penting, kemudian mana yang tidak penting, dan kemudian setelah itu Anda pilah. Anda ambil yang penting saja dan yang tidak penting. Dalam ucapan Anda, belanja Anda, tontonan Anda, obrolan-obrolan Anda, dan seterusnya. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang cerdas, bisa mengerti, memahami mana hal yang penting dan mana yang tidak penting, lalu kita hanya mengambil hal yang penting. Yang makna penting adalah sesuatu yang berguna dalam kehidupan kita, kepada kehidupan nanti di akhirat. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mudah untuk mengamalkannya. Nuhibbukum fillahi, kami cintai Anda karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.